di rumah ini ada tahu apa itu hidup rukun di rumah? Saling menghormati. Iya, saling menghormati dan menghargai hak individu. Siapa yang di rumah kalau bermain suka berantem sama adiknya? Berarti dia nggak rukun di rumah kan? Nah, supaya tetap rukun di rumah, karena udah kita belajarin ini, janganlah lagi berantem sama adiknya di rumah pas mainnya kan? Nah, kalau sama orang tuanya mau pergi sekolah, siapa yang salaman? Iya, pintar. Berarti dengan begitu anak-anak kelas 2 sudah hidup rukun di rumah. Oke, itu contohnya gambarnya. Bisa nanti dipraktekkan di rumahnya? Bisa. Iya, begitu suka ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ungkapan permintaan maaf dan tolong. Apa itu permintaan maaf? Ada yang tahu kelas 2? Permintaan maaf itu berarti ungkapan yang mengakui kesalahan. Siapa yang pernah di sini mengambil pulpen temannya? Terus minta maaf lah, dia udah tahu dia salah. Ayo, coba dulu siapa yang pernah, coba lakukan ke depan, 2 orang maju. Satu mengatakan ungkapan permintaan maaf, satu lagi meminta ungkapan kata tolong. Ayo, ada yang berani maju? Oke, silakan. Coba Elisa ngomong, Elisa ngomong permintaan maaf. Si Titin kata tolong, coba praktekkan. Ayo. Maafkan aku saat aku mengambil pensilmu. Iya, salaman dong kalau permintaan maaf.
kita contohlah yang baik. Jangan kita contoh yang tidak baik ini. Nah, anak kelas 3 pun boleh bilang ke bapaknya atau ke mamanya, oh bapak kalau mau naik kereta pakai helm biar menaati norma hukum. Selain itu juga demi keselamatan. Iya, untuk kelas 3 udah paham sampai di situ, Nak? Nah, coba kelas 3 mengerjakan ini soalnya secara berkelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kamu buat pendapat kalian, contoh norma yang ada di masyarakat. Silakan kamu buat ya, contoh norma yang ada di masyarakat. Berdasarkan kelompokmu, apa yang kamu tahu silakan kamu tulis. Lalu, apa pengertian norma hukum menurut pendapat kelompokmu? Bisa kan? Silakan dikerjakan. Ibu beralih ke kelas 2 dulu ya. Selamat bekerja, harap tentram dan jangan ribut. Ibu mau beralih ke kelas 2 dulu ya. Kelas 2, apa kabar? Iya, udah selesai? Oke, coba yang udah selesai diantar biar Ibu koreksi. Antar aja. Wih, pintar-pintar ya, udah semuanya selesai. Iya, biar Ibu koreksi dulu. Terima kasih sudah berperan ketika Ibu mengajar di kelas 3. Oke, silakan kembali duduk. Iya, semua kelas 2 udah selesai ya mengerjakan tugasnya. Pintar-pintar ya membuatnya. Ini si Gibran, keren sekali ya. Ini kali Pak permintaan maaf Ibu bacakan ya. Elisa, saya minta maaf ya karena tadi menarik rambutmu. Wah, pintar. Selanjutnya Ibu baca dulu ini. Punyanya si Adrian. Kamu apain rupanya tadi si Christine Adrian? Oh, kamu lihat PR-nya. Katanya begini, Christine, maafkan saya karena saya tadi mencontek PR-mu. Bagus ya, semuanya udah pintar. Coba kamu Ibu lihat. Oh, ini punya si Albero. Katanya di sini. Dia minta tolong. Elisa, tolong bantu saya mengerjakan PR. Iya. Iya. Lagi ini ada punyanya si Christine. Iya, si Christine katanya kayak gini. Elisa, tolong bantu kelompok kita mengerjakan tugas kelompok. Oh iya, pintar ya. Ibu lupa kemarin ada tugas kelompoknya ya. Terima kasih semuanya udah pintar-pintar. Karena waktu kita sudah habis untuk kelas 2, silahkan ambil bukunya kembali. Nanti kita mau lanjut pelajaran apa nanti? PJOK ya? Nanti kan kita mau lanjut PJOK. Kelas 2 bisa bersiap-siap mengganti baju olahraganya ya. Kelas 2 bisa siap-siap mengganti baju olahraganya. Susun semua buku dari meja, rapikan ya. Rapikan, tutup bukunya. Nah, untuk anak kelas 2 karena waktunya sudah mau habis, mau masuk mata pelajaran PEJAJ, nanti kamu letakkan bukumu, ganti bajumu. Semua yang kita pelajarin tadi semoga bisa dilaksanakan di rumah. Boleh? Boleh. Harus diingat tadi itu ya, harus bisa hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, simpan bukunya, duduk tenang, kembali duduk tenang biar ganti baju. Untuk anak kelas 3 udah selesai? Iya, coba biar Ibu periksa, mari antar dulu. Iya,